Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Flashback hari ke-7 di desa. Hari ini Wira menemui sang kekasih hati di tempat aman yang telah disediakan oleh Hasan. Langkahnya sangat hati. Pandangannya mengedar ke segala arah, memastikan tak ada seorang pun yang mengikutinya. Hingga ia tiba di tempat tersebut. Tempat yang semula menjadi tempat pemujaan Hasan, kini telah beralih fungsi menjadi tempat penyembunyian mayat gadis. Hasan mengatakan bahwa di tempat dinding dari tempat tersebut terdapat banyak kerangka manusia yang ia jadikan tumbal agar bisa hidup mewah. Namun Wira tak peduli, toh dia juga akan hidup bersama mayat dari sang kekasih hati. Hai sayang, aku kembali lagi. Kubawakan beberapa cemilan kesukaanmu, walau ku tahu kau tak akan memakannya. Ujar Wira pada sosok mayat berbalut kain kafan yang terbujur di atas pebaringan di dalam ruang rahasia. Tapi tak apa, aku akan menghabisinya seperti biasanya, bukan? Ujarnya lagi, mengambil duduk tepat di samping sang kekasih. Di elusnya wajah pucat terkelupas karena mengalami penguraian milik sang kekasih. Tangannya mulai menelusuri setiap inci tubuh gadis yang terbalut kain kafan berlumur tanah tersebut. Kau masih cantik dan seksi walau sudah menjadi mayat, sayang. Tapi mengapa kau mengkhianatiku? Wira meninju wajah gadis hingga membuat hidung mayat yang telah keropos tersebut patah. Beberapa belatung nampak keluar dari hidung mayat tersebut. Maaf sayang, aku tak sengaja. Aku hanya... Ucapnya tertahan. Terlalu kecewa padamu. Tapi jangan kau ulangi, oke? Lanjutnya. Kau kotor sayang, ayo kita mandi dulu. Ujarnya lagi mulai melepas kain kafan yang menempel pada tubuh sang kekasih. Diletakkannya tubuh sang kekasih pada sebuah kolam kecil berisi cairan formalin yang terdapat di ruang tersembunyi lainnya di tempat itu. Tempat yang awalnya merupakan tempat Hasan melarutkan seluruh tumbalnya ke dalam cairan asam untuk menghilangkan jejak. Tubuh basah gadis kembali dibaringkan Wira di ruangan sebelumnya. Tubuh tersebut telah mengalami pembusukan di beberapa tempat. Namun Wira sama sekali tidak merasa jijik akan hal tersebut. Kurasa kau lebih menggairahkan setelah menjadi mayat, sayang. Ujar Wira membelai sekujur tubuh mayat tersebut yang tak tertutup apapun. Aku lebih berhasrat ketika kau seperti ini dibandingkan kau masih bernyawa. Lanjutnya lagi mulai mencumbu mayat tersebut yang telah mengeluarkan cairan berbau tak sedap. Ia menindih mayat tersebut dengan tangan yang mulai meremas payudara yang tak lagi kenyal. Ia memasukkan penisnya ke dalam kemaluan gadis dan mulai membuat gerakan maju mundur. Sayang, kau sangat nikmat. Ujarnya dengan gerakan semakin cepat. Bau khas mayat yang telah bercampur formalin tak lagi jadi masalah bagi Wira. Hasratnya telah mencapai titik tertinggi. Dengan rasa cinta yang harusnya dipadamkan, kini malah makin menggelora. Ia menatap mayat di bawahnya dengan tatapan penuh nafsu, namun syarat akan cinta. Di sisi lain, Hasan menghentikan langkah Mujito yang hendak menuju ke satu tempat. Mujito, panggil Hasan. Mau kemana? Ini bukan jalan menuju rumahku. Apa kau mau menemui bocah tengil itu? Tambah Hasan ketika melihat tujuan Mujito yang terarah pada pemakaman umum desa. Kau terlalu percaya diri, Hasan. Aku hendak menemui Rohiman. Ujar Mujito. Oh, ngomong-ngomong tentang Rohiman, kapan ia akan lupa?
Ini sudah hari ketiga setelah aku memberikan barang tersebut. Tanya Hasan lagi. Kini mereka telah bersama-sama menuju tempat Rohiman berada. Ini aku ingin melakukan hal terakhir padanya, tutur Mujito. Lagi pula, untuk apa sebenarnya kau bersusah payah? Rohiman pasti akan diam karena takut perselingkuhannya kau beberkan pada istrinya, sahut Mujito. Kau sendiri tahu bukan bagaimana watak bapak gadis si Ranto itu? Ia akan melakukan segala cara agar mengungkap kematian tak wajar anaknya, ujar Hasan lagi. Mujito membenarkan ucapan Hasan. Sosok Ranto memang terkenal pantang menyerah pada kemauannya. Bukan hal mustahil untuk sosok tersebut dalam mengungkap fakta kematian sang anak gadis. Saat ini mereka telah sampai di lahan milik Rohiman. Terlihat dari jauh, sosok Imtinan sedang beristirahat di pondok-pondok. Sementara Rohiman masih menanam kacang di sisi lain yang lumayan jauh dari tempat Imtinan. Aku tunggu di sini aja, ujar Hasan pada Mujito. Mujito mengangguk dan mulai melangkah menuju tempat Rohiman berada. Mas Rohiman, panggil Rama Mujito dengan senyum yang lebar. Pak. Rohiman belum mengenal Mujito. Saya Mujito, penduduk desa sebelah. Mas Rohiman ini warga baru di desa ini kan? Ujar Mujito ramah. Walau sebenarnya dalam hati terus merapal suatu mantra yang ditujukan untuk Rohiman. Wah, sedang panen ya? Ujarnya lagi, mengendarkan pandangan pada area lahan, namun tetap menjaga posisinya agar wajahnya tak terlihat oleh Imtinan. Iya pak, dibantu Imtinan, ujar Rohiman. Mujito mengangguk. Oh, kalau begitu saya pamit dulu. Hanya mau mengucapkan selamat datang pada warga baru, ujar Mujito sembari menjengkram bau Rohiman dengan mata menatap dalam pada mata Rohiman. Mujito melangkah menjauh, sementara Rohiman nampak terdiam dengan pandangan kosong. Pandangannya tiba-tiba memburam, kepalanya sakit, hingga akhirnya gelap mengambil alih sadarnya. Sekilas terlihat sosok Imtinan yang berlari panik arahnya. Rohiman mengerjapkan matanya beberapa kali untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke retina matanya. Perutnya terasa lapar, tenggorokannya terasa sangat haus. Ia berdayam beberapa kali untuk menghilangkan serak di lehernya. Haus sekali, ujarnya berarah pada seseorang yang berkenan memberinya segelas air. Nihil, ia tak mendapat respon apapun dan dari siapapun. Ia edarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Ia berada di kamarnya bersama Laras. Tapi, kenapa semua orang? Apa tak ada lagi yang pedulinya? Hingga telinganya menangkap suara gaduh yang berasal dari perkarangan rumahnya. Keluar kau Rohiman. Jangan sembunyikan pengabdi setan itu. Keluar kau pemuja setan. Dasar iblis. Kau harus bertanggung jawab. Sorakan-sorakan warga ramai terdengar dari arah luar. Rohiman berusaha bangun untuk melihat apa gerangan yang terjadi di rumahnya saat ini. Tapi, rasa pusing begitu hebat. Ia limbung seketika. Ya Allah nak, tidak usah bangun dulu, ujar seorang ibu yang datang segera memapa tubuh Rohiman. Ibu siapa? Tanya Rohiman menyipitkan matanya untuk melihat jelas siapa sosok wanita berusia senja yang berada di rumahnya. Dan kemana Laras, istrinya. Ini ibu nak, ujar wanita tersebut menyerahkan segelas air pada Rohiman. Rohiman segera meneguk habis air tersebut. Sekejap ia lupa bahwa di rumahnya sedang ada keributan yang entah dikarenakan oleh apa. Ibu. Sekali lagi, Rohiman mencoba mengingat siapa wanita tua di hadapannya. Ini Ibu Yanti nak, tutur wanita tersebut, tersenyum lembut pada Rohiman.
Ya Allah Bu, aku kangen Bu. Roiman segera memeluk sang ibu angkat yang begitu menyayanginya. Ibu tahu dari mana aku tinggal di sini? Tanya Roiman. Dari Ilham nak, jawab Ibu Yanti. Sekarang dia lagi tenangin warga di depan. Jelas Yanti lagi. Aku harus keluar Bu. Roiman bangkit hendak keluar. Roiman, kamu belum sehat betul nak. Yanti terus berteriak memanggil sang anak asuh. Namun, Roiman tak menggubrisnya sama sekali. Ia terus melangkah menuju teras rumah. Itu dia, itu! Teriak seorang warga menunjuk sosok Roiman yang baru saja datang. Ada apa ini? Tanya Roiman bingung. Alah, ndak usah gelagak sok polos kamu Roiman. Gara-gara kamu, anak muda di desa ini pada mati semua. Tutur warga yang lain. Abang pingsan 2 hari, dan selama abang tak sadarkan diri, ada 5 anak muda yang meninggal tiba-tiba di desa ini. Ujar Ilham, berbisik di telinga Roiman. Roiman yang mendengar tuduhan dari warga dan fakta yang dituturkan Ilham tersebut, sontak saja terkejut juga bingung. Ia yang sama sekali tak tahu menahu. Yang ia tahu dan baru saja ia ingat adalah fakta bahwa ia membunuh gadis. Jika saja saat itu ia menolongnya, bukan malah memukulnya lagi. Mungkin wanita tersebut masih hidup dan sedang mengandung anaknya, pikir Roiman. Aku sama sekali tak tahu menahu. Ujar Roiman gagap. Ia takut fakta mengenai ia yang membunuh gadis ketahuan oleh warga tersebut. Lah sudahlah, bawa saja dia. Seret dia keliling kampung, biar semua orang tahu bahwa ia penyembah iblis. Teriak warga tadi. Tidak. Teriak Yanti keluar dari dalam rumah. Anak saya tidak mungkin bersekutu dengan iblis, tuturnya. Tidak mungkin bagaimana? Selama kepindahannya di desa ini, banyak anak muda yang meninggal, bahkan belum sampai sebulan. Ujar seorang bapak menggebu-gebu. Tiba-tiba sosok Mujito melangkah maju, membelah kerumunan warga yang terus mendesak Roiman untuk mengakui kesalahan yang ia tak berbuat. Kamu? Ujar Mujito tertahan, dengan sorot mata terkunci pada sosok Yanti. Mas Mujito? Ujar Yanti mengenali sosok Mujito. Kamu Yanti kan? Kamu Yanti? Ujar Mujito meyakinkan diri sendiri. Iya mas, saya Yanti. Ujar Yanti menuju ke dirinya sendiri dengan mata berkaca-kaca haru. Ya Allah mas, sudah lama sekali mas, anakmu sudah besar sekarang. Ujar Yanti memeluk sosok Mujito. Siapa yang kamu maksud anakku Yanti? Tanya Mujito gemetaran. Ia takut Yanti akan mengatakan bahwa Roiman adalah anaknya. Ini mas, ini. Ujar Yanti menarik Roiman mendekat kepadanya. Ini anakmu. Aku tak menyangka bahwa kalian telah bertemu lebih dulu. Ujar Yanti lagi. Mujito yang mendengar fakta tersebut seketika lemas. Lututnya bergetar. Badannya terasa dingin seketika. Ia limbung tak terduduk di lantai dengan posisi bersimpuh. Mas, ya Allah mas. Teriak Yanti panik. Para warga hanya menyaksikan tanpa ada seorang pun yang bergerak, bahkan berkedip. Mereka tak menyangka bahwa sosok Roiman adalah anak dari Mujito, orang yang selama ini mereka segani. Aku tidak apa-apa. Ujar Mujito kembali bangkit. Anakku, kamu anakku. Ujarnya mendekat ke arah Roiman dengan mata berkaca-kaca. Ya, tujuannya menumbalkan hingga 10 jiwa pemuda
adalah untuk bisa bertemu dengan anak kandungnya yang telah lama ia cari, yaitu Roiman. Dulu, sewaktu Roiman masih berusia 4 tahun, ia menitipkannya pada Yanti. Istrinya telah meninggal. Tak ada yang bisa menjaga anaknya Roiman, sementara perekonomiannya pun sedang tak bagus. Akhirnya ia memutuskan merantau dan berjanji akan kembali mengambil Roiman dari Yanti. Namun, ketika ia kembali dari perantauan, ia sama sekali tak bisa menemukan keberadaan Yanti dan anaknya. Alamat Yanti telah berubah. Segala cara ia lakukan agar bisa bertemu anaknya tersebut, namun tak kunjung membuahkan hasil. Hingga akhirnya ia memilih jalan bersekutu dengan iblis. Dengan persyaratan Mujito bisa menemukan sosok yang tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir anaknya sendiri untuk dijadikan tumbal istimewa. Namun, siapa yang sangka bahwa sosok yang Mujito akan tumbalkan istimewa itu adalah anaknya sendiri, sosok yang ia cari. Aku, bapak yang bodoh, ujarnya menurunkan tangan, tak jadi memeluk sang buah hati. Roiman hanya memantung mengetahui semua fakta mengenai ayahnya ini. Ternyata selama ini, ia begitu dekat dengan sang ayah. Aku tak mengenali buah hatiku. Tambah Mujito memukul-mukul dadanya sendiri. Terasa sesak memang ketika kita mengetahui semua fakta. Namun sudah terlambat. Maafkan bapak, nak. Maafkan bapak. Tutur Mujito terseduh-seduh. Pak, tak apa. Kita sudah bertemu. Belum terlambat untuk merajut kasih sayang lagi. Ujar Roiman mendekat ke arah Mujito. Tidak, nak. Jangan mendekat. Teriak Mujito melangkah mundur. Roiman dan para warga terkejut akan sikap Mujito. Seharusnya orang tua tersebut memeluk erat anak yang selama ini ia cari. Namun mengapa berbeda sikapnya? Bapak telah menumbalkanmu, nak, ujarnya. Para warga kembali terkejut mendengar ucapan Mujito. Mereka mempunyai pemikiran yang sama. Ayah yang tega. Bapak yang menumbalkan para pemuda di desa ini hingga meninggal dunia, ujar Mujito mulai membenarkan fakta. Kau? Salah satu bapak dari tumbal Mujito. Kau tak pantas hidup, ujarnya mengangkat tinggi-tinggi golok di tangannya, hendak mengunuskannya pada Mujito. Berhenti, Pak. Bapak bisa terancam bui jika melaju tindak kekerasan, ujar Ilham menghentikan langkah bapak tersebut yang ingin menyerang Mujito. Baiklah, jika ilmu hukum tak bisa membuat aku membalaskan dendam atas kematian anakku, maka tunggulah ilmu hitam yang akan membalasnya, ujar bapak tersebut berjalan menjauh dengan dendam yang telah tertanam kokoh di hatinya. Mujito sama sekali tak peduli akan ucapan bapak tersebut, karena tanpa bapak tersebut menggunakan ilmu hitam padanya, ia akan segera binasa di tangan iblis yang ia puja karena tidak memberikan persembahan terakhirnya. Jika aku mengetahui lebih awal, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Aku tak akan menyembah pada iblis itu. Betapa bodohnya aku, ujarnya lagi terisak pilu. Sudah, Pak. Tak ada yang perlu disesali lagi, ujar Roiman mendekat ke arah Mujito. Tidak, nak, tolak Mujito. Tidak bisa. Bapak sudah terlalu banyak berbuat dosa terhadapmu, ujarnya. Bapak telah membuatmu lupa ingatan agar Hasan bisa terbebas dari kesalahannya membunuh gadis. Karena kau adalah satu-satunya saksi mata di sana. Bapak melakukannya agar kau tak mati di tangan Hasan, agar kau bisa Bapak tumbalkan di saat terakhir, ujarnya lagi. Dan juga Bapak yang membunuh Hasan agar tidak memberitahumu.
Perihal persekongkolan kami, maafkan Bapak, Nak. Bapak telah menjadikanmu kambing hitam selama ini. Ujar Mujito lagi penuh penyesalan. Roiman tentu saja terkejut dibuatnya. Jadi selama ini, Hasan dibantu oleh Mujito untuk membuat dia lupa ingatan. Itu berarti orang yang ia lihat lalu sedang berbicara dengan Mujito di garasi Pak Kades adalah Pak Hasan, bukan Imtinan. Betapa merasa bersalahnya ia pada Imtinan karena beberapa kali telah berpikiran buruk tentangnya. Ia pun tak menyangka bahwa selama ini ia dijadikan kambing hitam oleh Mujito, bapaknya sendiri. Pantas saja para warga menuduhnya pembunuh selama ini. Bajingan! Ranto berteriak dan melayangkan tendangan pada Mujito. Mujito terlempar hingga membentur kursi yang terdapat di teras rumah Roiman. Ia tak menampilkan reaksi kesakitan. Yang ia tampilkan hanyalah raut wajah yang amat bersalah. Ia berpikir bahwa ia memang pantas mendapat perlakuan kasar tersebut. Pak Ranto! Teriak Roiman seakan protes pada tindakan Ranto terhadap bapaknya. Kenapa? Ujar Ranto tertahan, menatap ke arah Roiman. Kau mau membelanya? Ia telah melindungi pembunuh selama ini. Teriak Ranto. Tapi Bapak tak pantas bertindak sesuka hati seperti itu. Ujar Roiman tak mau kalah. Ranto memalingkan mukanya dari Roiman, kemudian kembali menatap ke arah Mujito yang masih setia pada posisi ketika ia ditendang Ranto. Kau! Ranto menunjuk Mujito. Aku telah menaruh kepercayaan besar terhadapmu. Aku bahkan menganggapmu seperti saudara selama ini. Tuturnya. Tapi mengapa? Mengapa kau mengecewakanku, Mujito? Teriaknya penuh pilu. Ranto terus memukuli tubuh Mujito. Ilham bahkan yang seorang polisi pun tak bisa menandingi kekuatan amarah Ranto. Ia bagai banteng yang suka dipindahkan ketika sedang melupakan seluruh amarahnya. Pak, sudah Pak, sudah. Ujar Ilham masih berusaha menarik tubuh Ranto. Bahkan Imtinan dan Roiman pun ikut menarik tubuh tegap tersebut. Bapak bisa membunuhnya, Pak. Stop! Teriak Imtinan. Ranto berhenti dan mundur beberapa langkah dari tubuh Mujito. Di tubuh Mujito terdapat beberapa lebam akibat pukulan Ranto yang bertubi-tubi. Bahkan mata Mujito telah membengkak. Ia sama sekali tak melakukan perlawanan ketika Ranto memukulnya. Para warga meringis ngeri melihat tampilan baru Mujito dengan lebam hampir di seluruh wajah. Bahkan sebelum aku pergi, aku sempat menitipkan anakku gadis padamu, Mujito. Ujar Ranto lagi. Maafkan aku, Ranto. Ujar Mujito tertatih. Mati saja kau, Mujito. Susulah teman karibmu itu. Teriak Ranto ingin menerjang tubuh Mujito lagi. Berhenti, Pak. Bapakku tidak bersalah. Teriak Roiman seketika menghentikan gerakan Ranto. Apa maksudmu? Tanya Ranto. Mujito segera melihat ke arah sang anak. Ia nampak terharu ketika mendengar Roiman menyebutnya dengan sebutan bapak. Aku telah mengingat semuanya. Ucap jujur Roiman. Apa maksudmu? Pak Ranto berteriak tak sabar. Sebenarnya gadis belum mati, Pak, saat Pak Hasan menikamnya di tengah hutan waktu itu. Ujar Roiman menundukkan pandangan. Pak Ranto mendengar dengan seksama, walau perasaannya jelas tak karuan. Ia benar-benar kecewa pada orang-orang terdekatnya. Ia sempat berjalan keluar hutan dan hendak meminta bantuan, Pak.
tambah Rohiman. Namun, Rohiman mulai terisak, tak sanggup mengakui semua dosanya. Andai saja ku tolong ia saat itu, mungkin sekarang ia tengah menanti kehadiran buah cinta kami, ujar Rohiman. Semua orang yang ada di sana terkejut, tak menyangka bahwa sosok yang terlihat penyayang pada istrinya rupanya bisa berselingkuh juga. Beberapa warga nampak sedang mereka semua pengakuan Rohiman dan juga Mujito. Seakan itu adalah sebuah hal yang harus diabdikan. Wah, dia selingkuh berarti sama si gadis. Bapak anak sama saja rupanya. Iya, sama-sama gendeng. Menjijikan. Suara-suara sumbang para warga mulai terdengar. Jadi anakku sedang mengandung anak dari... Ranto nampak tak sanggup melanjutkan ucapannya. Lututnya tiba-tiba lemas. Iya pak, gadis mengandung anakku, ujar Rohiman tak tahu fakta sebenarnya. Ia memang bertemu gadis saat gadis sedang butuh cinta. Namun ia tak tahu bahwa saat itu gadis tengah mengandung buah cintanya bersama sang kekasihnya, Wira. Bajingan kamu. Kini giliran Rohiman yang mendapat kebogeman dari Ranto. Kau memperkosa putriku, kau membunuhnya, bajingan, teriak Ranto lagi. Kali ini Rohiman melawan. Ia melayangkan tinjunya tepat di wajah Ranto. Ia tak terima bahwa ia dikatakan memperkosa gadis. Saya tidak memperkosa anak bapak. Dia yang menyerahkan dirinya pada saya, berpakaian layaknya kupu-kupu malam ketika berhadapan dengan saya. Saya laki-laki normal, tentu saja tertarik ketika disuguhkan hal sedemikian, ujar lantang. Rohiman tak mau kalah. Itu tidak mungkin. Anak saya tidak mungkin melakukan hal sebejat itu, teriak Ranto. Ia bahkan berselingkuh dengan Hasan malam itu. Ia bahkan mendesah di bawah tubuh Hasan malam itu. Apa namanya kalau bukan wanita murahan? Itu yang membuatku memilih bunuhnya, ujar Rohiman. Tapi andai ku tahu ia sedang hamil anakku, mungkin aku tak senekat itu, ujarnya lagi terdengar pilu. Kau, itu tidak mungkin, teriak Ranto tak menerimanya bahwa anaknya dikatakan wanita murahan. Itu benar pak, Imtinan mengeluarkan suara. Kau? Ranto menunjuk wajah Imtinan. Tak usah membela temanmu ini, aku tak akan percaya, lanjutnya. Tapi saya punya video ketika gadis bersetubuh dengan Pak Hasan, ujar Imtinan sembari mengangkat handphone milik gadis. Rohiman terkejut ketika melihat Imtinan memegang handphone milik gadis yang ia sembunyikan. Dari mana kau dapat itu, Imtinan? Tanya Rohiman terkejut. Laras yang menemukan, jawab Imtinan. Laras? Tanya Rohiman terkejut. Kemana Laras? Tanya Rohiman khawatir. Pasalnya dari tadi ia belum melihat di mana keberadaan sang istri. Jika Imtinan mengatakan bahwa Laras yang menemukan handphone gadis, apakah istrinya tersebut telah melihat isi pesan di handphone gadis? Ia benar-benar khawatir Laras mengetahui perselingkuhannya bersama gadis. Ia pergi man, dan yang membuatnya pergi adalah video yang terdapat di handphone ini, ujar Imtinan, mulai memutar rekaman video di handphone gadis. Rohiman yang belum memeriksa isi video HP tersebut segera mendekat ke arah Imtinan. Begitupun dengan Ranto. Ia mendekat ke arah Imtinan untuk melihat isi video tersebut. Bahkan warga nampak tak mau kalah ingin melihat video tersebut. Ternyata wanita murahan. Syukurlah dia mati. Wanita menjijikan,
Jika masih hidup, mungkin suami kita yang akan digait oleh wanita jalang tersebut. Ujar beberapa warga perempuan ketika telah usai melihat foto persetubuhan gadis bersama Hasan. Sementara Ranto nampak syok ketika mengetahui kelakuan nakal sang buah hati. Ia segeralah berlalu meninggalkan kediaman Rohiman yang masih ramai oleh warga. "Imtinan," ujar Rohiman memanggil Imtinan. "Kemana istriku?" tanyanya. Aku juga tak tahu, Man. Ia pergi dengan berlinang air mata," jawab Imtinan. "Ia mengatakan bahwa ia kecewa padamu," tambahnya lagi. Lutut Rohiman lemas ketika perselingkuhannya telah diketahui sang istri, dan sekarang istrinya itu telah pergi darinya. Namun, ketika motor akan melintas di arah kebun sawit yang terbengkalai dan lebih mirip sebuah hutan, tiba-tiba ia mendengar samar-samar suara wanita merintih. Rohiman berhenti seketika. Ia tajamkan indera pendengarnya untuk memastikan bahwa ia tak salah dengar. Suara tangis seorang wanita kembali terdengar, membuat Rohiman tanpa pikir dua kali lagi segera memasuki hutan tersebut. Hujan seketika menjadi deras, namun wanita tersebut nampak tak peduli pada air mata yang terus mengguyurnya. Tubuhnya telah basah oleh air hujan. Baju kaos putih berlengan pendek yang ia kenakan nampak membentuk jelas sesuatu yang terdapat di dalamnya. Rohiman mendekat ke arah gadis tersebut. Ia khawatir pada keadaan gadis tersebut. Ada apa? Mengapa menangis?" tanya Rohiman ketika tubuhnya telah berada tepat di samping gadis tersebut. "Kamu siapa? Pergi, jangan mendekat," usir gadis tersebut dengan nada takut. "Tidak apa, saya tidak ada niat jahat sama kamu. Saya hanya kebetulan lewat dan mendengar suara kamu," ujar Rohiman sedikit berteriak untuk menyaingi suara derasnya hujan. Namun gadis tersebut masih bergeming. Oke, saya akan pergi. Tapi biarkan saya menunggu hujan reda di sini," ujar Rohiman lagi. Rohiman pun masuk ke dalam gubuk, sementara gadis tersebut masih terdiam di teras gubuk yang tak beratap itu. Beberapa menit kemudian, gadis tersebut memilih masuk ke dalam gubuk, dikarenakan tubuhnya sudah tak kuat menahan rasa dingin. Ia masuk ke dalam gubuk dengan raut wajah pucat dan bibir menggigil kedinginan. "Sudah bosan di luar?" tanya Rohiman retoris. Gadis memilih duduk beberapa meter dari Rohiman, menjaga jarak aman. "Ada apa sebenarnya? Kamu bisa cerita ke saya. Anggap saja saya adalah seorang kakak yang ingin melindungi adiknya," ujar Rohiman. Gadis yang memang dari awal tak pernah merasakan kasih sayang dari sosok bapak maupun kakak tersebut seketika terenyuh hatinya. Ia segera mendekap tubuh Rohiman dengan mata berlinang air mata. Rohiman terkejut akan perilaku gadis, namun tetap membalas pelukan gadis malang tersebut. Sementara gadis yang tengah dilanda gelisah akibat sang kekasih pergi tanpa kabar dalam keadaan ia hamil pun segera memiliki rencana licik terhadap Rohiman. "Ia adalah lelaki yang baik," ujar batin gadis masih terisak di pelukan Rohiman. "Pria ini akan kujadikan ayah dari anak yang kukandung," ujarnya lagi masih berucap dalam hati. Sudahlah, sudah. Aku ada di sini. Luapkan semua kesedihanmu padaku," ujar Rohiman menenangkan gadis. Gadis melepas pelukannya dan segera menceritakan perihal apa yang membuatnya menangis. Ia bercerita bahwa ia telah ditinggalkan sang kekasih demi wanita lain. Ia sama sekali tak menceritakan perihal kehamilannya pada Rohiman, karena ia berniat menjadikan Rohiman kekasih
dan membuat Roiman menjadi ayah dari anak yang ia kandung. Wanita cantik sepertimu tak pantas menangisi pria jahat seperti itu, ujar Roiman setelah mendengar cerita yang diutarakan gadis. Siapa namamu? Tanya Roiman. Gadis menghapus kasar air mata di pipinya. Ia lalu menatap nakal pada Roiman. Gadis berlian, jawab gadis sembari mendekatkan dirinya pada diri Roiman. Roiman menelan ludah ketika gadis mendekat ke arahnya dengan dada yang dibusungkan. Gerakannya nampak sangat gemulai dan nakal. Ia lalu mengalungkan kedua tangannya pada leher Roiman, kemudian memajukan wajahnya tepat di telinga Roiman. Aku dingin, Mas, bisik gadis dengan nada sedikit mendesah yang dibuat-buat. Aku juga dingin, ujar Roiman seakan menyambut hangat kelakuan nakal gadis. Gadis yang mendapat respon positif akhirnya tersenyum miring. Mangsa masuk target, pikirnya. Gadis memangut bibir Roiman. Lidahnya bermain di dalam bibir Roiman. Ia nampak begitu ahli dalam hal berciuman. Tangan gadis mulai meraba-raba area sensitif di tubuh Roiman. Tangan Roiman pun tak kalah lincah bermainan di area-area sensitif gadis. Gadis nampak meracau tak jelas di sela ciumannya ketika tangan Roiman mulai bermain di area kemaluan gadis. Maka terjadilah pergumulan panas di cuaca dingin antara Roiman dan gadis. Sepasang manusia beda gender dan tidak ada ikatan yang sah. 2 tahun kemudian, di dalam ruangan kecil dan pengap dengan pintu yang beruji, nampak seorang pria tengah duduk sembari memeluk kedua lututnya. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua lutut. Ia adalah Roiman. Ranto tetap mengajukan Roiman ke meja hijau. Walau bukti untuk menjerumuskan Roiman ke penjara sangatlah minim. Namun dengan pengakuan dari Roiman sendirilah yang membuat sidang berjalan mulus. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tahanan nomor 9, ada tamu untukmu, ujar seorang sipir membuka pintu ruang tahanan Roiman. Siapa? Tanya Roiman mengangkat wajahnya. Silakan, lihat sendiri, ujar sipir menuntun Roiman ke ruang jenguk tahanan. Laras? Ujar keluh Roiman ketika melihat tamu yang datang berkunjung. Iya mas, ini aku, ujar Laras. Kamu sayang, terima kasih. Tunggulah aku keluar dari sini dan kita membuat kembali lembaran baru, ujar Roiman terharu dengan tangan yang menempel di kaca transparan yang jadi penghalang antara dirinya dan Laras. Laras nampak diam tanpa reaksi. Laras, siapa dia? Tanya Roiman ketika melihat pria yang duduk tepat di sebelah Laras dan memegang tangan Laras. Hei kau, lepaskan tanganmu dari istriku, titah Roiman dengan nada tinggi. Dia suamiku mas, ujar Laras akhirnya. Roiman terkejut dengan mata melotot tak percaya. Apa maksudmu sayang? Kita belum bercerai, ujar Roiman. Maka dari itu aku datang menemuimu. Silakan tanda tangan ini mas, ujar Laras sembari menyerahkan selembar surat pengadilan. Tidak. Roiman menyerahkan kembali lembaran tersebut melalui lubang yang terdapat di bagian bawah kaca yang berbentuk persegi panjang. Aku tak akan pernah menceraikan kamu, Laras. Tidak, ujar Roiman dengan mata memerah. Mas, aku sedang hamil.
Tolong mengerti, ujar Laras memohon. Tidak, kau berselingkuh Laras, ujar Rohiman nampak syok. Kau yang berselingkuh Mas, teriak Laras lantang, tak mau dituduh selingkuh. Iya, Mas memang selingkuh, ujar Rohiman mengaku. Itu karena Mas menginginkan anak dan kau tak bisa memberinya. Rohiman menunjuk Laras. Kau yang tak bisa memberikan anak padaku Mas. Jika aku yang tak bisa, mengapa sekarang aku sedang hamil? Ujar Laras. Pria di sebelahnya nampak mengelus-ngelus punggung Laras, mengingatkan untuk tetap tenang. Apa maksudmu? Tanya Rohiman. Kau mandul Mas. Mas ingat pada serangkaian tes yang kita lakukan sebelum menikah, ujar Laras, sembari menyerahkan lagi selembar kertas yang nampak sudah mulai kusam. Hasil tes menyatakan bahwa kau mandul Mas. Kau tak bisa membuahi, ujar Laras lagi. Tidak mungkin. Lalu bagaimana mungkin gadis? Ujar Rohiman nampak kalu. Itu anak Wira Mas. Orang itu Wira sendiri yang mengatakannya padaku, ujar Laras. Laras, maafkan Mas Ras. Mas mohon, ujar Rohiman mohon. Sudah pernah aku katakan bahwa aku tak akan pernah maafkan pernyataan Mas, ujar Laras. Rohiman berteriak. Aku tak akan pernah menceraikan kamu Laras. Kembalilah padaku. Kita rawat anak di perutmu bersama. Aku akan menyayanginya sepenuh hati Laras. Mohon Rohiman lagi. Jaga ucapan Anda Pak. Dia anakku, ujar pria di samping Laras, nampak penuh wibawa. Kau, Rohiman menunjuk ke arah pria tadi. Ceraikan Laras, jauhi dia. Dia hanya milikku, ujar Rohiman sembari mengangkat kursi yang tadi ia duduki. Rohiman memukul kaca penghalang tersebut menggunakan kursi hingga menyebabkan kaca menjadi pecah. 2 orang polisi segera masuk untuk membawa Rohiman kembali ke dalam sel. 3 orang sipir nampak berjalan memeriksa satu persatu sel tahanan hingga mereka berhenti tepat di sel milik Rohiman. Tahanan nomor 9, ujar salah satu sipir yang memanggil Rohiman. Tahanan 9? Ulangnya lagi namun tak kunjung mendapat sahutan. Sipir yang lain maju untuk membuka sel milik Rohiman. Ia kemudian masuk. Kemudian disusul temannya yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati Rohiman telah tergeletak, bersimbah darah dengan leher terdapat luka yang menganga. Tangannya memegang pecahan kaca berukuran besar, dan di samping tubuhnya terdapat beberapa kalimat yang ditulis menggunakan darah. Kalimat yang berbunyi, "Aku tak akan pernah bisa menceraikanmu, namun kukabulkan keinginanmu dengan kematianku." Begitulah akhir ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa memetik hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di judul cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.